Oke, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu cara bekerja menggunakan Microsoft Excel ya. Pertama, tadi sudah saya sebutkan ya. Ini namanya sel. Kalau saya klik satu gini, ini namanya sel. Sel yang aktif ya. Ini sel berapa? Kalau kita tanya, ini sel berapa? Sel B3. Jadi kolom B baris ketiga. Satu kotak ini namanya sel. Nah, lalu misalkan saya blok itu apa? Blok itu klik tahan lalu ditarik sesuai yang kita inginkan, misalnya segini. Nah, ini namanya ngeblok ya. Drag and drop ya. Blok itu drag and drop. Nah, misalkan saya mau blok dari B3 sampai D7. Nah, dari B3 sampai D7. Nah, ini namanya apa? Kumpulan dari sel. Sel itu kan satu kotak tadi ya. Lalu ini ada berapa kotak? Banyak kotak di dalamnya kan. Nah, ini kumpulan dari sel itu namanya apa? Ring ya. Kumpulan dari sel itu namanya ring. Selanjutnya, kita harus tahu juga data yang kita pakai dalam Excel itu ada beberapa tipe data ya. Yang pertama, data angka. Misalkan saya klik tulis lagi di sini 2 juta. Nah, ini 2 juta. Susah nggak bacanya ini kalau nolnya itu nggak ada separatornya. Apa separator itu? Nggak ada pemisahnya gitu. Biasanya kan kalau kita nulis itu setiap 3 nol ya, setiap 3 nol kita kasih titik seperti itu kan, atau renggang gitu. Itu namanya separator, pemisah. Nah, kita bisa kasih pemisah ini pakai ini. Di sini ada yang tulisan general. Nah, ini di dalamnya adalah tipe-tipe data ya. Nah, ini ada general, number, currency, accounting, short date, long date ya, dan lain sebagainya. Currency di sini apa? Tentang keuangan ya. Ini ada gambarnya nih, uang. Accounting itu kayak akuntansi ya. Nah, di sini kalau kita mau kasih separator ini, kita pilih tipe datanya yang accounting. Nah, ini dia langsung otomatis ada pemisahnya nih. Loh, di sini kok dolar mata uangnya kok dolar. Kita bisa ganti ya. Untuk ini ini namanya logo uangnya ini kita bisa ganti pakai rupiah bisa. Nah, cara untuk mengganti ini mata uangnya, dan misalkan juga kita di belakang ini nggak mau pakai desimal, ini 20 di belakang angka ini kan namanya desimal. Misalkan kita mau hilangkan desimalnya, bisa klik tadi tipe data, lalu pilih paling bawah more number format. Nah, di sini ada namanya decimal place. Kita nolkan kalau kita nggak mau pakai desimal. Ini ada sampelnya di atas nih. Kalau kita pakai desimal, nih sampelnya ada 02-nya. Tapi kalau kita nggak mau pakai desimal, kita nolkan, maka sampelnya di sini atau contohnya ini nggak ada nolnya gitu. Lalu kita ganti mata uangnya. Ini di simbol kita ganti. Nyarinya agak harus telaten ya, karena rupiah ada di bawah golongan R. Nah, ini cari salah satu gini, RP. Nah, ini RP Indonesian. Klik 2 kali. Nah, lalu oke. Maka mata uangnya nanti ganti rupiah, gitu ya. Oke, itu tipe data angka atau akuntansi gitu. Tipe data yang lain apa? Ada short date, tanggal dengan format yang pendek. Nah,
format pendek itu gimana? Misalkan gini, 12/07/2002. Nah, ini namanya short date. Kalau long date itu kayak apa? Nih, long date. Nah, long date berarti lengkap. Ini kan berapa? 12 Juli 2002. Maka long date-nya nanti ya di sini ada pengaturannya. Kayak tadi, kayak yang RP itu, more number format diklik. Nah, mau format yang kayak apa ini? Banyak. Nah, kita pilih yang date. Mau format yang mana? Misalkan ini. Ini yang long date ya, yang lengkap. Kalau yang short date ini banyak separatornya, bisa garis miring, bisa pakai gini. Ya, misalkan kita pilih yang ini. Yang lengkap banget pakai hari juga. Ada waktunya bisa juga nih, pakai waktu 13.30, 1.30 PM. Nah, bisa. Kita coba pakai yang tadi ya, yang lengkap ini ya, yang long date. Oke. Nah, jadi lengkap Jumat 12 Juli 2002. Kayak gitu. Itu long date ya, long date dan short date. Time ini waktu ya. Present take ini untuk persentase ya. Fraction ini, nah ini jangan dipakai. Ini kayaknya tentang digunakan untuk pecahan ya. Fraction itu pecahan ya. Untuk kalau kita menuliskan pecahan. Lalu yang terakhir ini apa? Dari namanya aja ini digunakan untuk penulisan rumus-rumus kayak kimia, matematika gitu ya. Gitu. Oke, itu tipe data ya.